perbedaan emak dan bapak ketika nyuruh belanja. Ren, sini dulu nak. Kenapa, Pak? Beliin papa rokok ya di warung. Ini uangnya. Wah, banyak banget, Pak. Pak, ini rokoknya dan ini kembaliannya 80.000. Kembaliannya buat jajan kamu aja ya nak. Makasih, Pak. Cepetan sini. Iya, Ma. Beliin Mama gula, minyak sama beras yang baru dipanen ya. Pastiin berasnya nggak ada kutu. Hah, ya udah, mana uangnya? Bentar ya. Kita sulap dulu uangnya. Nih, 50.000. Lah, mana cukup, Ma? Cukup. Udah sana cepetan, ntar keburu hujan. Ma, ini belanjaannya. Oke, gula 12.000, minyak 18.000, beras 17.000, biaya parkir 2.000. Sisa 1.000, mana kembaliannya? Ini mah. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Gak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh. Nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Adek lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Adek ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Adek nangis. Cepet minta maaf sama Adek. Adek minjem HP aku terus dibanting Ma sampai mental layarnya. Adik sengaja Ma, lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Scroll terus dan ngerasa hidup orang lain selalu lebih berhasil. Aku ngerti kok. Dulu aku juga pernah merasa begitu. Ngelihat story orang, ngelihat pencapaian mereka, terus mikir, kok hidupku gini-gini aja ya? Tapi kamu tahu nggak, sosmed itu cuma highlight, bukan kehidupan sebenarnya. Kamu nggak kalah, kamu cuma lagi bertumbuh secara diam-diam. Dan itu sesuatu yang hebat. Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak tunggal. Enaknya ya gini, Ma ini banyak mainan di meja buat aku semua ya. Ya iyalah nak, buat kamu semua. Kamu kan anak mama satu-satunya, buat siapa lagi? Oh iya, gimana ulangan tadi? Dapat berapa? Dapat 50 mah susah. 50? Itu mah merah. Kamu lihat tuh siapa orang aku anak satu-satunya di rumah ini? Siapa ya? Ya itulah pokoknya. Aduh tanganku. Hah? Anak mama kenapa? Digigit semut mah. Kok bisa sih? Aduh kasihan anak mama. Sakit gak nak? Ayo kita ke dokter yuk sekarang. Mama khawatir. Gak enaknya ya gini, andai aja aku punya kakak atau adik, pasti bisa aku ajak main atau ngobrol gitu. Ren, ayo temenin mama ke pasar. Aduh kenapa aku mulu sih mak? Gak mau ah, pasar kan panas. Kalau bukan kamu yang temenin mama, siapa lagi? Udah yuk, jangan banyak alasan. Nak, kamu satu-satunya harapan papa dan mama. Kamu harus jadi orang sukses ya. Aduh, gimana ya biar bisa jadi orang sukses? Nilaiku aja 0 mulu. Saya berikan kamu 3 permintaan. Permintaan pertama, aku mau memiliki permintaan tak terbatas. Permintaan tak terbatas itu tidak bisa dikabulkan. Kok gitu? Aku dengar kamu kasih tetanggaku permintaan tak terbatas. Iya, dia satu-satunya orang yang kuberikan permintaan tak terbatas. Tapi aku menyesal dan aku berjanji tidak akan memberikan kepada siapapun lagi. Ya udah, aku mau orang tuaku nggak berantem mulu. Ya ampun, kasihan. Sudah dikabulkan. 2 permintaan lagi. Aku mau semua kucing di jalanan diadopsi dan hidup enak. Kamu anak yang baik.
Sudah dikabulkan, sisa satu permintaan terakhir ya. Aku mau permintaan tak terbatas milik tetanggaku disumbangkan saja untuk Amal. Enggak. Tapi dipikir-pikir itu ide yang baik juga ya. Sudah dikabulkan, permintaanmu sudah habis. Amal, sini makan, udah sore. Iya, Ma. Thank you ya. Hah? Tidak. Jadi dokter atau jadi guru? Jadi guru lah, kalau jadi dokter kan harus berani lihat yang serem-serem. Ini sekolah tempat aku ngajar, tapi kok sepi banget ya, kayak kuburan. Halo anak-anak, selamat pagi. Loh, kok nggak ada muridnya ya? Apa hari ini hari libur? Tapi enggak hari ini kan hari Senin. Aku siap-siap dulu. Selamat pagi, Bu. Loh, kalian udah pada datang, kok nggak kelihatan? Kita udah datang dari tadi kok, Bu. Ibu juling ya, jadi nggak kelihatan. Yaudah, Ibu absen ya. Oscar, hadir. Morana, hadir. Serafim, hadir. Ibu, aku anak yatim piatu. Aku boleh nggak jadi anak ibu selamanya? Aku mau ikut ibu. Iya, boleh kok. Nanti kamu ikut ibu pulang ya. Aku juga mau ikut ibu. Bentar, ibu angkat telepon dulu. Halo, ada apa, Ma? Aku masih ngajar nih. Ngajar di mana tengah malam gini? Ini malam Jumat Kliwon loh, Ren. Tapi ini masih pagi, Ma. Kamu di mana? Di SD Mekarsawah. SD Mekarsawah kan sekolah yang udah kebakaran 20 tahun yang lalu, Nak. Berarti muridmu itu hantu semua, kabur. Ibu jangan pergi. Aku udah siap pergi ke sekolah. Hah, di atas kepalaku ini apa? Jangan-jangan waktu kematianku sisa 17 jam. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Kamu udah mau berangkat sekolah? Enggak, Ma. Aku nggak mau sekolah. Aku mau temenin Mama aja di rumah. Tumben, ada angin apa, Nak? Aku mau habisin waktu sama Mama berdua. Tumben, Mama Niki adalah ibu terbaikku. So sweetnya. Halo, Ren. Halo, teman-teman. Lo kenapa nggak masuk sekolah hari ini? Sakit kah? Aku mau nemenin mamaku hari ini. Teman-teman, aku bakal merindukan kalian. Kita juga kangen, Ren, main sama lo. Ma, walaupun aku anak tunggal, kalau aku meninggal Mama jangan nangis ya. Kenapa kamu ngomong gitu sih, Nak? Mama kan jadi sedih. Kenapa? Gak apa-apa, Ma. Semoga kalau aku udah meninggoy nanti aku bakal reinkarnasi jadi manusia lagi, bukan jadi pare. Waktunya dikit lagi. 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday. Loh, kok aku gak mati? Bukannya ini waktu kematianku? Bukanlah, Nak. Ini kan hari ulang tahunmu. Oh, no. Uang 100 juta tahu-tahu apapun karena aku orangnya kepo jadi. Mama suka makan rambut. Iya, Nak, soalnya enak kayak makan bakmi. Mama jorok banget sih. Kamu mau cobain nggak rambut Mama? Enggak, aku geli sama rambut yang udah rontok gitu. Ren, semalam gue abis nembak Lala, lo di chat. Lo kan sahabatnya, menurut lo dia bakal nerima gue apa enggak? Nerima dong, dia kan udah lama suka sama kamu. Halo, Gino. Itu Lala. Aku mau jadi pacarmu. My darling. Cie. Ren, 11 tambah 6 berapa? 17, Pak. Tumben kamu pintar, biasanya dodol. Ren, aku udah lama suka sama kamu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Ya udah kita pacaran aja yuk. Gak mau kamu pacaran dulu sama orang lain, nanti baru aku Kok rebut. gitu sih? Iya, soalnya hobiku ngerebut pacar orang. Pecerang kamu. Apa tuh? Perebut cewek orang. Topi atau uang 10 juta? Uang 10 juta buat apa? Buat beli batagor aja nggak cukup. Ren, mana 10 jutanya? Buat apa 10 juta? Aku pilih topi. Bagus kan topiku? Kamu anak tuyul ya. Kamu ngorbanin uang 10 juta cuma buat topi kayak gitu. Lah, aku dapat uang sebanyak ini dari mana? Ren, kamu nyolong celengan kakak ya? Sini balikin. Celengan yang ini? Iya, sini balikin. Itu banyak isinya. Isinya udah habis aku jajanin semua. Jangkrik kau. Hah, dapat uang lagi? Jangan-jangan tiap orang marah sama aku dapat uang. Kalau gini aku bisa jadi orang paling kaya di dunia. Ren, kenalin ini Pak. Apa-apaan? Ren, lo apa-apaan sih cium orang sembarangan? Dia pacar baru kamu kan, jadi kamu kesel. Iya, papa gue dasar PA. Astaga, maaf Om. Pipi saya jadi bau cumi. Aku habis makan cumi goreng terasi. Bagus tuh kotak pensilnya. Buat gue aja sini. Sini balikin, ini kado dari papa aku, balikin. Lah, kok uangku minus? Snack ini harganya berapa? Snack itu harganya 4.000. Oke, ini 5.000 ya. Makasih, ini kembaliannya 1.000 ya. Kalau ini berapa? Itu 2.000 harganya. Oke, ini ya. Kurang, ini cuma 1.000. Lah, kan ini 4.000 tambah 2.000 jadi berapa? 4.000 tambah 2.000 ya 6.000 lah. Terus itu ada berapa uang di tanganmu? 5.000, 6.000. Guys, ini udah jam 12:30 malam dan aku lapar, gak bisa tidur. Temenin aku cari makanan ke dapur, udah gelap lagi. Aduh, gunting aku tumpul guys. Kita tuang dulu bumbunya. Kebetulan udah ada air di panci. Ambil sendok dan garpu dulu. Masukin dulu indominya. Nah, udah jadi nih. Nice. Kalian kecium gak wanginya? Ayo temenin aku makan.
Udah habis nih komen yang suka makan Indomie malam-malam juga. Ren, cepet mandi, udah siang. Aku masih ngantuk, Mas. Malam main MLBB sampai subuh. Tiba-tiba hujan gede. Yeay, bolos. Enak aja bolos. Ayo mama antar naik mobil. Jadi aku bisa mengatur cuaca hari ini. Ren, berhentiin dong hujannya. Gue benci sama hujan, ada kenangan buruk. Oke. Stop Ren, jangan bikin cuaca panas, bakal terjadi hal buruk nanti. Iya, pokoknya lo harus bikin cuaca hujan terus. Kenapa sih orang-orang ngelarang aku bikin cuaca panas? Ada sesuatu yang mengerikan yang bakal muncul kalau lo bikin cuaca panas. Aku penasaran. Jangan Ren, lo mau ngancurin bumi ya? Gue belum bahagiain ortu gue. Ren, please tolongin gue buat berhentiin hujannya. Gue harus ke rumah nenek gue. Nenek gue lagi sakit parah. Tapi katanya ini dilarang. Lu tega kalau nenek gue kenapa-napa? Ya udah deh. Gempa bumi. Ini semua salah Ren. Ada apa ini? Gara-gara lo milih musim panas, dinosaurus itu muncul. Dia suka dan aktif di musim panas. Download MLTV sekarang.